Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca aja. Sampai di mana? Fikih. Sampai minal qadamain. Minal qadamaini. Jadi kemarin al-mashu 'alal khuffaini jaiz, membasuh ke atas dua sepatu itu boleh bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a labasahuma ba'da kamali taharah, bahwa ia memulai memakai kedua sepatu itu sebelumnya dia dalam keadaan suci, udah berwudu, udah mandi junub kalau junub ya. Udah bersih dari tai segala macam tuh, sapunya, kakinya pun, badannya tidak ada kotoran, tidak ada najis. Suci dulu badannya, baru boleh dia pakai sepatu. Artinya dia dalam keadaan berwudu. Yang kedua, ayakuna satiraini limahalli ghuslil fardhi minal qadamaini, bahwa adalah sepatu itu menutupi bagi tempat yang wajib dibasuh, tempat yang fardu dibasuh daripada dua telapak kaki. Jadi dua telapak kaki, bagian mana yang wajib dibasuh, wajib ditutup. Mana? Mulai dari ujung jari kaki sampai kepada dua telapak. Mulai dari ujung jari kaki, dua telapak kaki bagian bawah, hingga sampai mata kaki itu harus sepatunya tertutup. Kalau sepatu yang biasa dipakai tuh, sepatu tuh, coba ambil sepatu sana tuh, ina ambil sepatu sana tuh, 2 buah sepatu tuh. Ada sepatu yang hitam di atas satu, ada sepatu yang cats di bawah tuh satu. Cepat sedikit, yang lari sedikit, lari. Ya, yang di atas hitam satu contoh. Ya, ambil satu. Yang satu lagi di bawah, ambil contoh satu lagi. Di bawah, ya abu-abu. Ya tuh, cepat sini bawa. Cepat sini. Ini 2 contoh yang boleh dan tidak boleh. Ini kalau dipakai tertutup mata kaki karena dia tinggi. Ini tertutup mata kaki karena dia tinggi. Jadi boleh kalau kita pakai ini berwuduk dulu. Berwuduk dan pastikan di bawah ini tidak ada tai, tidak ini. Kasih bersih semuanya. Suci dia punya badan, suci juga sepatunya. Nanti ketika dia udah pakai, pergilah dia ke Medan. Sampai di Sibolga, belum sampai di Brastagi, belum sampai ke Medan, dia mau sholat. Misalkan mau sholat subuh. Tapi malas dia berwudu, melepas sepatu. Udah berwudu terus seperti biasa. Dia siram, kasih kumur-kumur, kasih hirup air, berwuduk mukanya, kemudian basuh tangannya, basuh kepalanya, basuh telinganya, giliran kaki dia malas mau buka, boleh sapu saja. Bagian mana sapu? Ini bagian ini aja. Siram air, ambil air, kan biasanya sapu di kaki. Biasa sapu di kaki, sekarang sapu aja di bagian atas nih. Bagian belakang juga sapu. Dah siap. Kenapa? Karena ini memenuhi syarat. Kenapa? Sepatunya menutupi mahal ghusli, tempat yang wajib dibasuh. Nah, yang tidak boleh ini. Ya. Kenapa? Karena ini mata kakinya nonjol, nampak. Kalau dia sapu bagaimana? Meskipun sudah bersuci sebelum dia memakainya, tidak memenuhi syarat sepatu. Khuffun. Sebutkan bahasa Arabnya apa sepatu? Khuffun. 1 sepatu. Kalau orang pakai 1 sepatu apa 2 sepatu? 2. Makanya disebut khuffaini. Apa artinya? 2 pasang sepatu. 2 pasang. 1 pasang sepatu kiri dan kanan. Kalau ini tidak bisa, karena kenapa? Pendek. Tidak menutup mata kaki. Dan ngerti semuanya? Jadi kalau kalian mau sholat pakai sepatu, boleh kalau ada rencana. Tapi jangan masuk ke dalam masjid. Boleh pakai sepatu ya. Yang penting kita ambil air wudu. Yang penting badan kita suci. Udah berwudu baru pakai sepatu. Nanti kalau sudah sampai Brastagi kan mobil berhenti waktu subuh. Nah, kita ambil air wudu, nanti kita lap-lap aja kakinya. Udah semua dilap badan dengan air, udah berwudu seperti biasa. Nanti kakinya kita lap-lap aja. Habis itu dia masuklah ke dalam masjid. Allahu Akbar. Orang tengok kurang ngajarnya anak nih. Sholat pakai sepatu dalam masjid. Bertekaklah dia. Boleh pakai sepatu sholat. Karena gurunya tidak menjelaskan. Boleh pakai sepatu, jangan dalam masjid. Sholatnya di mana? Di luar masjid. Cari tempat yang boleh berdiri pakai sepatu. Sholat situ, tapi tempatnya suci. Alas koran. Boleh.
Itu ngerti ya? Atau bukan masjid, bukan musala, di padang pasir. Nggak ada masjid sini. Waktu subuh udah mau habis, Pak sopir berhenti. Kayaknya tempat tuh bagus tuh. Saya mau berwudhu, pakai air aku ada, berwudhu lah semuanya. Kemudian dia sholat, berdiri, nggak pakai lepas sepatu. Boleh, di aspal boleh. Ya, yang penting jangan tengah jalan. Pinggir pinggir jalan. Penting tempatnya tidak ada tai dan najis. Mengerti? Mengerti? Nah, biasanya kalau di Mesir, Abu sering tengok orang sholat pakai sepatu nih. Apalagi sholat Jumat, sholat Hari Raya Idul Fitri. Nggak muat masjid. Tidak muat masjid. Ramai kali orang. Jadi orang sholat di jalan. Dia tengok tuh jalan tuh ada tai, ada ludah, ada Nah, pindah. Kalau tempatnya bersih, dia tinggal pukul saja dengan kertas biar nggak ada debu. Sholat di Allahu Akbar. Pakai sepatu. Tapi sepatunya jangan ada tai. Kalau ada tai, sepatunya waktu berwudu disiram. Yang bagian atasnya dilap-lap dilap-lap aja, disapu seperti kita berwudu. Mengerti? Nah, jadi yang terakhir wa ayyakuna, dan bahwa adalah dua sepatu itu mimma yumkinu, daripada jenis yumkinu yang memungkinkan tatabu'ul masyi, yang memungkinkan tatabu'u, mengikuti perjalanan, alaihima, di atas dua sepatu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Dan syarat yang ketiga adalah kedua sepatu itu mimma, dari jenis sepatu, yumkinu, yang memungkinkan, tatabu'u, mengikutkan atau mengikuti, masyi, perjalanan, mengikuti perjalanan, alaihima, di atas sepatu itu. Jangan sepatu yang longgar. Bagaimana kira-kira kalau kita jalan pakai sepatu longgar? Bisa jalan nggak? Bisa. Tapi nggak sampai kita, karena mau jalan kayaknya mau copot-copot sepatunya. Jadi jangan pakai sepatu yang longgar. Yang kedua, jangan sepatu yang bolong. Ada sepatu bolong? Ada. Karena sepatunya ini udah sering dipakai, dimakan sama aspal, bocor bawanya. Ada juga sepatu yang tercabut jahitan sama lemnya, sehingga jadi kayak lidah. Ini sepatu ini copot nih. Jadi waktu kita jalan, dia memantul ke bawah, baru memantul ke atas. Memantul ke bawah, mantul ke atas. Ini tebak copot di bawah nih. Capek kita jalan kalau begitu. Jangan bocor. Jangan yang sudah lepas jahitannya. Ya, jangan yang robek sepatunya. Itu kalau demikian tidak la yumkin tatabu. Tidak mungkin mengikuti perjalanan di atas sepatu itu. Artinya kita tidak bisa berjalan dengan sepatu itu. Itu makna daripada yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, memungkinkan mengikuti perjalanan dengan di atas dua sepatu. Mungkin nggak kamu pakai sepatu itu dalam berjalan? Mungkin nggak sepatu yang bocor tuh kamu pakai berjalan selama kalau dari sini cuma ke pasar mungkin boleh. Ya? Tapi kalau dari sini pergi Banda Aceh, kira-kira boleh nggak kamu jalan kaki dengan sepatu tuh? Kalau dari sini ke Medan, kira-kira nanti di jalan kamu turun dari mobil, kamu pakai sepatu macam tuh, yang udah lemnya lepas. Tiap kamu berjalan dia selalu ke bawah. Kaki kamu mau jalan ke atas, dia ke bawah. Ini maksudnya ke bawah, yang putih ini ke bawah, kamu jalan. Dia ke bawah terus. Karena lemnya cabut. Mungkin nggak? Ya, tidak mungkin. Capek. Kalau begitu tuh tidak memenuhi syarat untuk disapu. Kenapa? Karena tidak
Tidak mungkin dipakai berjalan dengan sepatu itu. Kita pakai juga. Kita mau sapu, nggak boleh. Karena kenapa? Tidak mungkin pakai berjalan dengan sepatu, tapi dipaksa juga. Dah. Titik. Wa ibtida'ul muddati, dan permulaan waktu. Bukan tuh. Oh. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Dan boleh menyapu oleh orang yang menetap di kampung. Wa yamsahul muqimu, dan boleh menyapu oleh orang yang mukim. Apa mukim tadi? Orang yang menetap di kampung. Tidak kemana-mana dia. Kayak kalian di sini, tidak kemana-mana. Kalian udah jadi orang kampung apa? Pak Desi, kamu sekarang jadi orang kampung mana sekarang? Hah? Udah kampung rawa sekarang. Udah orang kampung Gadang. Sekarang kampung orang Gadang kamu. Dah? Karena kamu udah berapa lama di sini? Udah berapa lama Pak di sini? Berapa bulan udah? Udah 8 bulan. Rafif, kamu udah berapa lama di sini? Hah, masa setahun? Oi. Setahun? Udah setahun Rafif. Nurul udah berapa lama di sini? Hah? Ih. Nurul masuk kapan? Bulan 5. Bulan 5. Ini bulan berapa? 6 sih. Ya, ini bulan Juni. Bulan 5 tanggal berapa Nurul masuk? Lupa. Dicatat. Nurul ada bawa lemari nggak ke sini? Ada. Tulis di lemari itu. Ingat lagi tanggal berapa biar tahu awal masuk sini. Kalian gitu juga. Tapi jangan coret-coret dinding. Tulis saja sedang, jangan kecil kali, jangan besar kali. Biar tahu kalian tanggal masuknya sini. Ya. Nah, berarti kalau dia ini masih 1 bulan, belum lama dia mustautin, mukim. Kalau ini udah lama nih. Udah setahun, itu udah lama kedua. Kalian sejak kapan? Dari zaman purba sih. Kalian berdua. Hah? Kami dari udah 6 tahun lebih nah. Ah, Iya. dah. Jadi disebut mukim itu orang yang sudah menetap di satu negeri. Ah, jadi dia bukan musafir lagi. Kalian bukan musafir, kalian udah menetap di sini. Kampung kalian sudah di sini. Kalau pulang kampung itu hanya main mah. Pulang kampung itu hanya liburan. Iya. Kalian pulang kampung kalian ke rumah mama kalian hanya apa? Hanya libur kan? Berarti kampung kalian bukan lagi di sana. Bukan Nagan Raya, Pulau Tengah. Bukan lagi Kota Fajar. Kota Fajar kampung apa namanya? Apa? Payatu. Nurul, bukan lagi Tangan-Tangan. Kecamatan Tangan-Tangan. Kampung apa Nurul? Gelompang. Kan itu lagi kampung. Kalian udah jadi orang Suso, Rawa, Gadang. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk di dalam mukim, orang yang menetap, bolehkah kita menyapu sepatu? Boleh. Tetapi syaratnya cuma yauman walailatan, hanya sehari dan semalam saja. Cuma boleh 5 waktu. Cuma boleh sehari semalam. Tetapi kalau kita pakai sepatu itu di kampung. Nah, jadi kan seolah-olah tadi pembicaranya hanya ketika musafir ya. Padahal orang mukim boleh juga, mustautin atau mukim sama. Orang menetap di kampung itu hanya boleh pakai menyapu di sepatu, sepatunya dipakai ketika mau sholat itu. Ketika berwudu hanya penyapu sepatu, hanya boleh yauman walailatan, sehari dan semalam. Wal musafiru thalathata ayamin bilayalihinna. Wal musafiru, dan bermula orang yang berjalan jauh, musafir, dan bermula musafir perantau
Musafir itu perantau. Itu salasata ayamin 3 hari. Salasata ayamin, salah satu tulis saja angka 3. Ayamin hari bilayalihinna dengan malam-malamnya. 3 hari 3 bilayalihinna dengan malam-malamnya, artinya 3 hari 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang musafir boleh dia sholat dengan sepatunya, asalkan sebelum pakai sepatunya itu sudah suci dan dia dalam keadaan berwudu suci, tidak ada kotoran, tidak ada najis, dan tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar. Sudah berwudu baru dia pakai sepatu, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, sepatunya itu apa? Syarat yang pertama, sepatunya itu dipakai dalam keadaan sudah suci. Sepatunya suci, dia juga suci. Kedua, dia memakai sepatu yang menutup tempat yang wajib dibasuh sampai mata kaki. Jangan mata kaki tertutup tapi jari-jarinya bolong. Ya, bocor berarti sepatunya. Atau bolong di telapak bagian bawah, nggak boleh. Harus satir tertutup. Yang ketiga, yang ketiga boleh memungkinkan asalkan sepatunya mungkin dipakai berjalan. Kalau sepatunya bocor sana bocor sini pakai jalan udah berhenti, pakai jalan udah berhenti, itu nggak boleh. Itu syarat bagi orang menyapu sepatu, tidak lepas sepatu ketika sholat. Bagi mukim berapa hari? Mukim berapa lama dibolehkan menyapu sepatu? Yauman walailatan, sehari bagi musafir berapa hari? Musafir berapa hari boleh? Salasata ayamin bilayalihinna. Salasata ayamin 3 hari bilayalihinna dengan malam-malamnya. Dia 3 hari 3 Wallahu a'lam bishawab.